Keajaiban angka 7 di sholawat 7 kata, hutang lunas seketika dengan ajaib. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat, bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini ya bersama Kahfi 82. Saya tidak akan bosan-bosan mendoakan semua sahabat Kahfi 82 yang lagi mempunyai berbagai hajatnya biar segera dikabulkan. Maka dari itu sahabat Kahfi 82, jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Karena apa? Ketika nanti saya ada riadoh, ketika saya ada sholawat berjamaah, sahabat Kahfi 82 yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, artinya sahabat sudah menjadi jemaah sahabat Kahfi dan sahabat akan senantiasa didoakan. Dari itu sahabat, jangan lama-lama, segera menjadi jemaah sahabat Kahfi dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Di kesempatan kali ini ada testimoni yang luar biasa datang dari Ibu Lilis. Beliau dari Tangerang yang mana hutangnya lunas dengan ajaib. Nah, sebelum ke tema pembahasan, bagi semua sahabat Kahfi yang mau testimoni, yang mau silaturahmi ya, silahkan bisa di nomor telepon 082240715530. Dan mohon maaf ya sahabat yang belum dibalas, mohon ini ya, soalnya saya tidak ada admin, saya langsung balas sendiri. Jadi untuk semua sahabat, ketika nanti ada yang WhatsApp, berarti sahabat langsung bersama saya. Ingat, jangan disingkat-singkat, begitu ya sahabat. Langsung saja ke tema pembahasan ya sahabat ya. Testimoni ini atau pengalaman sholawat 7 kata ini didapatkan Ibu Lilis. Beliau dari Tangerang, yang mana beliau usahanya gitu ya, usahanya itu di bidang ini ya, percetakan semacam sablon, tapi stiker ya, untuk mobil, untuk motor ya, berbagai kebutuhan seperti itulah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi begini ya sahabat, beliau ini untuk menutup kebutuhannya itu, menutupi modalnya itu dengan cara berhutang gitu ya. Nah, pertamanya beliau merasa mampu, tapi semakin lama semakin tak berdaya, hutangnya semakin menumpuk. Kalau dijumlahkan ada sekitar 500 juta gitu ya sahabat ya. 500 juta itu baik bank ataupun perorangan. Bahkan ini yang paling saya tidak mau sebutkan nih gitu kan. Beliau mempunyai juga hutang ke rentenir itu ya. Masya Allah ya sahabat. Akhirnya beliau dengan kebutuhan yang sangat mendesak, dengan semakin banyak yang menagih ke tempat beliau gitu ya, semakin usahanya menurun, bahkan menurunnya sangat drastis gitu ya. Dan beliau sangat kebingungan harus bagaimana, bahkan beliau sangat ketakutan sekali karena tidak terbiasa ya, karena tidak terbiasa mempunyai hutang yang begitu banyak. Dan akhirnya beliau karena setiap harinya ditagih gitu kan, siang malam, pokoknya siang dan malamnya yang menagih itu pada berdatangan, yang menjadikan Ibu Lilis ini beliau sangat shock, ngerasa takut, ngerasa gelisah yang berlebihan. Akhirnya gara-gara hutang beliau sering sakit, gara-gara hutang beliau jadi usahanya sulit berkembang, gara-gara hutang beliau sering berantem sama keluarganya, gara-gara hutang beliau sering berantem sama suaminya, dan gara-gara hutang banyak sekali permasalahan yang datang kepada beliau. Karena apa? Karena untuk menutupi hutangnya pinjam ke sana ke sini, ke kanan ke kiri, depan belakang, ke atas ke bawah. Akhirnya beliau menjadi kebingungan dan beliau benar-benar terpuruk yang seterpuruk-puruknya, dan beliau sangat merasakan kesedihan dan kebingungan. Nah, dari itu beliau akhirnya silaturahmi lewat WhatsApp, menanyakan salah satu amalan yang beliau ingin hajatkan. Nah, di situ beliau pertamanya begini, Assalamualaikum Pak Kahfi, saya mohon minta amalan yang gampang dikabulkan. Yang gitu saya marahin tuh ibunya. Ibu gimana mau ibu ngamal, mau diijabah, sementara itu ibu minta amalan yang cepat dikabulkan.
yang cepat diijabah, yang jitu. Seakan-akan ya greget ini. Seakan-akan amalan yang lain itu tidak jitu. Semua sahabatku yang baik hati, yang soleh dan soleha, semua amalan itu bagus. Semua amalan itu pasti mudah ya diijabahnya. Yang terpenting tahu rahasianya. Nah, jadi ingat, hati-hati dengan lisan, dengan perkataan ya. Jangan sampai tujuan kita baik, kita mendapatkan keburukan atau kejelekan seperti itu. Jadi ingat ya sahabat, seperti Ibu Lilis ini akhirnya saya kasih arahan, saya kasih pencerahan bahwa semua amalan baik, bagus, tapi kitanya yang mengamalkannya harus benar-benar bisa memaksimalkan. Oke, olah keyakinan. Itu ilmu oke yang dari saya. Langsung aja lah ke tema pembahasannya biar tidak kelamaan. Mau tata caranya dulu atau mau udahlah keajaibannya dulu ya, sambil berjalan ini ya kita jelaskan nanti. Jadi begini, beliau ini tadi ratusan juta hutangnya, yang sangat mendesaknya ini gitu ya, yang bikin beliau stresnya itu di angka sekitar 200 juta, 100 juta untuk kebutuhan yang pinjam ke rentenir ini sangat banyak sekali. Yang 50 untuk kebutuhan modalnya, dan yang sisanya lagi untuk kebutuhan bayar karyawannya, karena masih banyak yang gantung yang belum dibayar. Nah, singkat cerita begini ya sahabat, beliau akhirnya bertanya, saya kasih amalan yakni keajaiban angka 7. Beliau amalkan, kata saya, ibu udah sekarang ibu amalkan. 1, amalkan sholawat 7 kata. Kenapa disebut sholawat 7 kata? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Kalau yang dibaca ada yang tanya pakai washabihi atau wa alihi. Saya diijazahkan dari guru saya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Kenapa? Itu terdiri dari 7 kata. Ingat sahabat, kita mendapatkan masalah di hari yang 7 dan kita akan mendapatkan ijabahnya pun di hari yang 7. Tidak ada hari yang 8. Bahkan ya sahabatku, saya sangat menyarankan ketika nanti tawasul mengirimkan Al-Fatihahnya 7 kali langsung kepada siapa? Kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Maliknya langsung 7 kali Al-Fatihahnya. Nanti tata caranya itu. Nah, akhirnya beliau ibunya mengamalkan yang saya sarankan, yakni sholat tobat 12 rakaat, sholat hajat 12 rakaat itu dilakukan beliau ba'da isya sekitar jam 9 ya. Nah, kadang jam 9, kadang jam 10 beliau amalkan. Nah, singkat cerita ya sahabat, Masya Allah beliau diberikan keajaiban yang sangat luar biasa. Udah biar lebih mudah gini aja kita tata caranya ya, yang diamalkan Ibu Lilis nanti keajaibannya di belakang. Jadi untuk tata caranya, beliau amalkan sholat tobat 12 rakaat, sholat hajat 12 rakaat, setiap 2 rakaat salam, dan setelah itu beliau sujud lagi di luar sholat, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 3 kali. Setelah itu baca doa Nabi Yunus 41 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sebetulnya amalan ini sudah diberikan kepada sahabat ya, gitu. Setelah itu baca sholawat 7 kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim 7 kali, dan setelah itu baru apa yang menjadi hajatnya. Dan Ibu Lilis memohon kepada Allah dengan keberkahannya sholawat Anasiyah biar dituntaskan masalahnya, hutangnya yang sangat mendesak ini. Nah, setelah itu bangun dari sujud. Nah, ini dia, siapkan media air ya sahabat. Bu Lilis beliau ininya meminta media airnya dari saya ya, media air dari saya yang sudah diriadohin. Nah, untuk semua sahabat tentu yang mau sendiri siapkan silahkan, yang mau dari saya silahkan. Nah, setelah itu saya minum dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah luar biasa nikmatnya. Siapkan media air, bacakan Al-Fatihah, dan cara mengirimkan Al-Fatihahnya begini ya sahabat. Saya kirimkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik. Al-Fatihah langsung baca 7 kali. Nah ya, setelah itu baru sahabat mengamalkan sholawat 7 kata 7.000 minimal, bagusnya 12.000. Nah itulah yang diamalkan Ibu Lilis gitu ya. Nah lanjut, kapan mulainya? Ini abdulnya malam minggu ya.
Abdonya malam minggu, malam-malam biasa bisa silahkan, tapi abdonya malam minggu dimulainya. Berarti kalau dimulai malam minggu, berarti selesainya malam minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu terakhirnya. Oh iya sahabatnya, ini kan ada 2. Jadi yang satu apa yang menjadi hajatnya ditulis ya di sini nih, tulis masukin ke sini. Tulisannya di luar ya sahabat. Nah, ini nggak saya praktekkan karena udah berkali-kali nih. Nah ini yang ada kertasnya gitu kan, setiap mau tidur dibasuhkan ke muka, cuci ke muka, bangun tidur pun begitu. Bisa dipahami ya sahabat. Nah silahkan nanti yang ini ya mau misalnya riadoh begitu. Nah apa yang didapatkan Ibu Lilis dari Tangerang ini, Masya Allah luar biasa ya sahabatku. Nah ya sahabatku, Masya Allah keajaiban sholawat 7 kata ini luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Sholawat Anas bin Malik, sholawat Anasyah ini luar biasa sekali. Yani setelah beliau mengamalkan sholawat Anasyah ini dengan keajaiban angka 7 itu ya sahabat, Masya Allah. Itu apa yang didapatkan? Sedikit-sedikit perlahan usahanya berkembang ya. Bahkan ada sales yang menagih, malah beliau atas izin Allah si sales itu ngirimin barang, balik lagi tahu-tahu biasanya marahnya minta ampun katanya ya. Untuk bahan-bahan kan katanya suka nyimpan bayar gitu ya, yang udah bayar ini mah simpan tar dulu katanya ada keperluan. Masya Allah. Nah di situ beliau mendapatkan orderan yang luar biasa dalam jumlah yang sangat luar biasa, yang membuat Ibu Lilis ini bisa menutup amanahnya, bisa menutup kebutuhannya yang sangat mendesak. Nah artinya ya sahabat, dengan keberkahan sholawat ini tentu menjadi wasilah, menjadi salah satu solusi untuk Ibu Lilis untuk bisa menuntaskan permasalahan ini. Nah tentu itu dibutuhkan ilmu oke. Begitu ya sahabat. Jadi ilmu oke itu perlu diingat. Olah keyakinan jangan sampai mentah. Olah keyakinan kita bahwa Allah lah yang akan memberikan solusi. Olahlah keyakinan bukanlah masalah airnya atau media airnya, tetapi Allah lah yang memberikan tuntas permasalahannya. Allah lah yang memampukan kita dengan keberkahan sholawat 7 kata, sholawat Anasyah. Ingat sahabat, Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Bahkan itu Al-Fatihah harus dibaca dalam waktu sehari semalam, yang wajibnya itu 17 kali. Yang wajibnya. Nah, di sini karena bukan masalah disangkut-sangkutan sholawat 7 kata ataupun dengan bacaan Al-Fatihah. Karena itu angka 7, angka yang sangat istimewa, angka yang menjadi bisa disebutkan yang sering disebut oleh orang yang benar-benar paham akan keajaiban angka 7, karena 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 hari dalam waktu seminggu. Terus apalagi banyak sekali keajaiban di angka 7. Jadi untuk semua sahabatku yang lagi mempunyai permasalahan, apapun itu permasalahannya, jangan berkecil hati, jangan bosan-bosan untuk berdoa, jangan bosan untuk bersolawat, karena dengan sholawat akan mendatangkan syafaat baik dunia ataupun akhirat. Jadi untuk semua sahabat, saya doakan untuk semua sahabat KP 82 yang lagi mempunyai hutang, saya doakan biar hutangnya segera lunas. Yang lagi sakit semoga ya cepat lekas sembuh. Dan untuk semua sahabat, apapun yang mempunyai hajatnya, saya doakan hajatnya terkabul dengan mudah, cepat serta berkah. Tunggu ya sahabatku, banyak sekali ya testimoni-testimoni yang masuk ke saya. Cuman ya itu dia ya, belum sempat saya bikinkan lagi karena banyak sekali kegiatannya sahabat. Nah untuk semua sahabat, kesimpulan dari testimoni Ibu Lilis ini, beliau amalkan tadi ya, sholat hajat 12 rakaat, sholat tobat 12 rakaat, sholat hajat 12 rakaat. Setelah itu beliau sujud kembali. Setelah sujud beliau berdoa di dalam sujud, dan bangun dari sujud siapkan media air, lalu
dibacakan Al-Fatihah 7 kali, dan yang untuk ininya diminum ya, dikonsumsi, jadi bisa dibiangkan ketika tinggal setengahnya bisa ditambah lagi. Dan setelah itu Ibu Lilis mengamalkan sholawat 7.000, dan di waktu siangnya aktivitasnya beliau amalkan 5.000, jadi total yang beliau amalkan 12.000. Ingat, jangan sampai kita terputus. Kalau terputus ketika mengamalkan baru 4 hari terputus, ulang lagi. Jadi lakukan secara terus menerus biar mulus, nanti kita apa yang kita harapkan segera terkabul, kita terbebas. Salah satunya seperti Ibu Lilis, beliau mendapatkan keberkahan dengan keberkahan sholawat al-Asiyah, sholawat yang mendatangkan rezeki, sholawat yang mendatangkan lunas hutang yang setelah Ibu Lilis amalkan. Jadi untuk semua sahabat, mau kapan lagi kalau bukan diri kita, mau siapa lagi kalau bukan dari sekarang, mau kapan lagi? Masa kita mau diam saja? Masa kita mau terus-terusan punya hutang? Masa kita tidak mau bahagia? Masa kita tidak mau terbebas dari hutang? Maka dari itu, kalau yang mau bebas dari hutang, jangan lupa amalkan yang sudah tadi saya jelaskan. Begitu ya sahabat. Jadi untuk semua sahabatku, jangan lupa bersyukur, bertaubat, optimis bahwa pertolongan Allah akan datang, gitu ya. Itulah yang bisa disampaikan. Tunggu testimoni berikutnya. Saya Kapil 82 pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.